Hai Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama kami dalam podcast live Empowered Generation. Kali ini kita mau sharing-sharing mengenai relationship with God atau hubungan dengan Tuhan gitu. Nah, sebelum-sebelumnya kita bahas tentang mental health, itu ada dua bagian, yang pertama dan yang kedua. Dan kali ini kita ditemani dengan para narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah mengerti kebenaran, yaitu Samuel Sihotang dengan Efraim. Wes, selamat datang. Halo Sam. Halo. Hai Efraim. Halo. Baik, Oke. luar biasa. Yes, mantap. Jadi selama pandemi ini ngapain aja? Iya, di rumah aja. Kita Ya, punya waktu membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Efraim selama pandemi ngapain aja Efraim di Palembang? Wah, sama lah kayak si Samuel tadi kan. Iya, bener. Ya, selama PSBB kita di rumah, terus kita juga membangun hubungan dengan Tuhan. Yes, mantap. Tapi selama ini lagi kuliah kan? Kuliah pasti pelayanan juga pasti ya? Nah, betul sekali. Iya dong. Yes, Iya dong. mantap. Oke, siap. Ini kita kan mau ngomongin tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Menurut teman-teman, dari pengertiannya dulu lah. Hubungan itu menurut teman-teman apa? Misalnya dari Sen dulu, Deng. Ya, jadi menurut aku hubungan itu adalah satu relasi yang terjadi antara dua pihak. Contoh antara aku dengan Efraim. Di tengah-tengahnya itu ketika kami bersatu menjalin sesuatu, entah itu dalam hal berkomunikasi, entah itu dalam hal berkomunikasi secara dekat, secara dekat yang bisa digambarkan menjadi satu relasi yang baik gitu. Jadi kalau menurutku hubungan itu nggak beda jauh dengan satu relasi gitu. Jadi relasi antara aku dengan Efraim, contoh ya, ini dicontohkan. Terus bisa diibaratkan juga seperti adanya kedekatan antara aku dengan Efraim. Jadi hubungan itu adalah satu kedekatan yang dijalin antara dua pihak, yang dimana di dalam dua pihak itu ada kedekatan yang ibaratkan kayak kedekatan yang khusus. Yes. Antara aku dengan pribadi yang satunya kayak gitu. Jadi bukan itu begitu kalau menurut aku. Ya, berarti dari Samuel istilahnya kalau hubungan itu adalah keterikatan gitu ya antara satu atau dua orang atau lebih, baik individu maupun kepada kelompok. Nah, menurut Efraim hubungan itu apa gitu loh yang spesial menurut Efraim gitu? Kalau menurutku ya, hubungan itu ya sebenarnya ya kalau kita lihat-lihat ya hampir sama kayak si Bowo tadi. Namun kalau menurut saya ya, itu adalah interaksi atau kesinambungan antara dua orang atau lebih. Bisa kita, saya sama si Bowo tadi, kemudian juga bisa berhubungan tambah satu lagi dengan satu lagi, contoh sama Abir gitu. Nah, ya benar. Dalam hubungan itu ada interaksi. Jadi kayak saya ngomong sama Abir, atau saya ngomong sama Bowo juga ngomong sama saya gitu. Iya, berarti seperti ada komunikasi antara satu atau dua orang atau lebih gitu ya, baik individu maupun kelompok. Dan pengertiannya sama-sama aja sih sebenarnya, cuman beda beberapa kalimat. Nah, teman-teman, menurut Samuel ataupun Efraim, pernah nggak sih memiliki hubungan yang rusak, mungkin entah dengan teman, sahabat, atau pacar mungkin? Coba dari Sam dulu deh. Masalah hubungan mungkin yang rusak ya pasti diawali dengan ketika pasti kami punya hubungan terlebih dahulu. Artinya dari awal mungkin sejak kami berteman, mungkin entah itu berteman atau bersahabat. Nah, tiba satu ada masalah mungkin yang membuat hubungan itu menjadi terpisah. Yang tadi kan, yang pertama saya bilang tadi kan ada kesatuan, ibaratkan jadi di tengah-tengah itu kita bersatu. Nah, jadi karena ada satu masalah mungkin jadi itu jadi keterpisahan, jadi terpisah kayak gitu. Jadi pernah waktu SMA pernah punya sahabat yang baik, yang yang pokoknya yang selalu ada, tapi satu sisi kita juga nggak pernah satu sisi juga namanya sahabat nggak pernah sempurna, artinya sekalipun ada manusia tetap juga bisa mengecewakan. Nah, jadi satu sisi dalam satu hubungan yang pernah aku jalin, aku pun pernah mengalami kerusakan hubungan itu, sehingga
terjadi jarak apa ya, ibaratnya terjadi satu jarak yang Jadi jauh gitu ibaratkan ya. yang tadinya melekat jadi jauh, dan jaraknya itu jadi berjarak gitu. Jadi ya pernah lah waktu SMA, pernah. Ya masalahnya itu karena apa? Sempat waktu dekat sama teman kan. Nah, terus Ya. ceritanya emang teman ini dia udah putus sama si cewek ya kan. Ya udah, artinya aku pun bisa. Ibarat kata, artinya aku udah berpikir sepertinya aku bisa menjalin hubungan dengan wanita ini karena wanita ini udah nggak bersama dia lagi kan, kayak gitu kan. Ya. Nah, Ya. terus kucuk ternyata ke depan mereka masih punya hubungan. Nah, ini bahaya nih. Nah, itu dia tuh. Jadi dari situ aku pikirkan, nah bukannya kalian waktu itu sudah pisah, sudah nggak ada hubungan lagi, tapi sekarang masih ada hubungan lagi ya. Nah, dari situ komunikasi jadi hancur hanya gara-gara wanita. Nah, Iya. itulah mungkin yang tadinya apa ya, sering sharing bareng-bareng, sering canda-candaan ya kan, cubit-cubitan, wah, pukul-pukulan gimana. Tapi sekarang gara-gara hal begitu, hal kecil, gara-gara wanita, ya hubungan itu jadi terpisah. Rusak gitu ya. Iya, oke. Coba dari Efraim gimana? Mungkin Efraim juga pernah mengalami hubungan yang rusak, mungkin dengan teman, sahabat, atau pacar. Coba silakan Efraim. Wah, kalau saya sih jangan ditanya lagi ya kalau soal perpecahnya hubungan gitu udah sering. Wih, sudah sering ya, waduh, ini banyak kali masalahnya ini. Ada gimana? Sebagai contoh, perbedaan contohnya itu kayak kita berbeda pendapat gitu kan. Lagi Iya. apa ya namanya ya? Argumennya harus benar, itu yang dilakuin, harus menurut kita argumen kita yang paling benar gitu kan. Oh gitu. Ini dengan teman ini ya, Ya, dengan teman. Nah, Terus? gara-gara permasalahan argumen yang berbeda, akhirnya ya udah dari situ udah nggak mau ngomong lagi, udah terserah mereka, padahal dulunya ya teman dekat gitu kan, semua sering ngobrol gitu kan, sering bercanda gitu. Nah, tapi gara-gara masalah itu tadi, perbedaan pendapat itu tadi, jadi agak slack gitu lah pokoknya. Waduh, dalam ini. Ini orangnya di mana nih? Penasaran aku. Orangnya udah nggak tahu lah pokoknya di mana. Siapa tahu dekat-dekat kita juga ya kan. Lah, ini kan. Iya sih, menurut aku juga kita harus membangun hubungan yang baik antar kita dengan sesama gitu, maksud saya. Dan tentu ketika kita juga membangun hubungan dengan Tuhan, pasti ada masa-masa sukarnya gitu loh. Kita bisa deket banget sama Tuhan dalam waktu-waktu tertentu, tapi juga bisa semakin jauh juga dengan Tuhan dalam waktu-waktu tertentu gitu. Dari Samuel, saat-saat seperti apa Samuel memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan gitu? Saat-saat yang baik ya. Kalau dari pertama sih ya, jawabanku adalah ketika bagaimana, ya ini pasti lah ya, awal-awal cinta-cinta mula-mula sama Tuhan. Nah itu udah pasti. Jadi waktu cinta mula-mula sama Tuhan, nah disitulah apa ya, rasanya itu enak banget. Kayaknya tiap waktu tuh pengen banget menyembah Tuhan, itu banget. Kayak ibaratkan kayak mau komsel, ngebet banget. Mau doa pribadi, ngebet banget. Yes. Tapi ya jadi mungkin karena dari awal mungkin cinta mula-mula, ya hal-hal seperti itu awal-awalnya mungkin rasanya deket banget sama Tuhan. Terus itu yang pertama, karena memang dari cinta mula-mula itu udah wajar lah ya, maksudnya waktu yang terbaik kita itu menjalin hubungan dengan Tuhan. Terus yang kedua, aku bisa baik bener ibaratkan kayak menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan itu ketika ada masalah yang berat, yang bener-bener itu berbeban berat banget dalam kehidupanku. Ibaratkan terakhir, mungkin kata-kata terakhir sebelum kita datang sama Tuhan tuh, I'm surrender gitu lah, kayak aku berserah lah Tuhan, nggak kuat lagi lah kayak gitu kan. Iya, beberapa kali aku pernah ngalamin satu pergumulan yang berat banget, yang bener-bener aku nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa. Ya mungkin teman-teman yang selama ini kasih semangat, ada satu titik mungkin mereka nggak tahu masalahku, dan mereka juga bukan berarti mereka salah, tapi mereka juga nggak tahu masalah, gimana juga mereka mau ngasih saran. Nah, di saat-saat seperti itu nggak ada lagi yang bisa aku mengadu sama siapapun, ya otomatis ibaratkan, waduh, aku kayak ibaratkan punya spiritnya tuh tiba-tiba jadi berbeda.
walaupun lagi kesel, walaupun lagi dalam pergumulan, disitulah waktu-waktu sebenarnya indah banget tuh menjalin hubungan dengan Tuhan. Yes. Disitulah kita bisa mengeluarkan air mata sebisa mungkin sampai bisa ditampung air matanya pakai ember ya. Ember, ya bener. Iya bener-bener. Kalau contohnya udah dapat masalah dan datang sama Tuhan, wah rasanya lega, yang pasti kelegaan kita pasti Ya, dapat. Jadi dua waktu-waktu yang seperti tadi, mungkin dari cinta mula-mula itu udah pasti, dari cinta mula-mula itu pasti rasanya enak banget jalin hubungan dengan Tuhan, berdoa. Yes. Dan mungkin yang kedua seperti tadi, ketika punya beban berat, mungkin orang lain mungkin berpikir ketika punya beban berat, mungkin orang lain mungkin pernah menjauh justru sama Tuhan, tapi justru kalau aku justru malah ketika aku dalam beban berat, disitulah titik dimana aku bisa mengandalkan Tuhan bener-bener. Kalau bisa sujud, bener-bener lagi berdoa sujud gitu. Jadi bener-bener dua waktu itulah yang membuat hubungan kita itu mungkin semakin berkualitas kayak gitu. Ya. Kalau menurut aku. Setuju sih, dan ini sangat memberkati gitu loh. Apalagi cinta mula-mula, dan saat kita ada di dalam masalah itu waktu-waktu terbaik gitu untuk kita ngadu, ngomong, bangun hubungan sama Tuhan gitu loh. Untuk memiliki hubungan yang baik gitu ya kan. Sebagai bukti kita memang benar-benar sayang sama dia gitu loh. Nah, menurut Efraim ini, kembali lagi ke Efraim. Menurut Efraim, saat-saat seperti apa Efraim memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan gitu? Kalau menurut saya yang pertama dia setuju sama si Bowo tadi. Yes. Ketika menghadapi masalah. Nah, iya, mantap. Ketika menghadapi masalah, kita harusnya datang kepada Tuhan tuh. Nah, selanjutnya ketika kita merasa kangen sama Tuhan. Nah, wih, siap, mantap. Ini keren, siap. Perasaan kangen sama Tuhan. Iya. Coba di sini. Siapa yang Seumpama Bowo nih, pernah nggak kangen sama orang tua? Wah, sekarang nih lagi kangen nih. Nah, kayak gitu. Nah, ya benar. Kalau kangen sama orang tua kan kita dapat lewat semua telepon gitu kan, telepon, ya, video call gitu. Nah, kalau sama Tuhan itu juga bangun hubungan sama Tuhan yang paling bagus itu pada saat kangen, kalau menurut saya ya, kangen sama Tuhan. Nah, kemudian kan tadi kangen, ketika rindu, dan kemudian kalau menurut saya juga ketika saya datang kepada Tuhan yang sangat senang, sangat bahagia banget gitu saat lagi rindu-rindunya untuk menyembah gitu. Hampir sama sih sebenarnya, kangen sama rindu gitu kan. Iya. Tapi kalau rindu itu kan tadi kan kangennya sama Tuhan. Nah, kalau sekarang ini kangennya menyembah, worship gitu kan. Nah, itu masa-masa di mana saya masa-masa di paling atas gitulah untuk datang kepada Tuhan. Yes, siap, mantap. Bener, memberkati juga ya Efraim ya. Saat kita ada dalam masalah, saat kita ini yang paling dalam banget ini, saat kita kangennya sama Tuhan. Wow, harusnya kita punya spirit ini setiap hari gitu loh, kangen sama Tuhan setiap hari gitu loh, tiap jam gitu. Kita memang benar-benar perlu Tuhan. Tapi aku mau bertanya nih, saat kita memiliki cinta mula-mula, saat kita punya waktu-waktu kangen sama Tuhan, pernah nggak sih saat-saat itu dirusak oleh situasi atau keadaan gitu loh? Misalnya Samuel tadi kan bicara tentang cinta mula-mula. Pernah nggak sih cinta mula-mula itu padam, dan itu karena apa? Coba Samuel, gimana? Pernah banget waktu ya awal-awal cinta mula-mula kan, kita rindu menyembah Tuhan, rindu persekutuan, rindu doa-doa. Tapi satu titik memang yang membuat cinta mula-mula itu hilang. Kalau boleh jujur, diri kita sendiri justru. Ibaratkan kayak gini ya, kalau kita punya hubungan nih, kita udah jalin hubungan dengan seseorang, dan kita nggak bisa jaga hubungan itu, wah itu udah pasti bener-bener hubungan itu pasti kemana-mana larinya. Maksudnya dari pihakku ya, tapi kalau menjalin hubungan cinta sama Tuhan, ya aku percaya mungkin yang terkadang menjauhkan diri, tapi aku percaya Tuhan nggak pernah jauhkan diri, dia tetap bersama aku, maksudnya gitu. Jadi kalau ibaratkan kayak gini, ketika aku pacaran, contoh ya, aku menjalin hubungan sama seseorang, dan hubungan itu nggak bisa aku jaga, mungkin si cewek ini bisa tetap setia, tapi karena faktor diriku sendiri itu yang terkadang membuat aku jauh
gitu. Nah mungkin karena aku dekat sama cewek yang lain, contoh ya, mungkin karena aku memilih hal-hal yang lain. Nah seperti itu juga kalau aku dengan Tuhan. Jadi waktu cinta mula-mula udah memiliki hubungan dengan Tuhan, udah ibaratkan udah punya hubungan, tapi terkadang ya ini jujur karena kadang keinginan diri kita sendiri mungkin yang membuat kita memilih yang lain tanpa Ya, kita sadari mungkin. Keinginan tanpa seperti apa gitu. Nah, contohnya dulu anak muda, dulu masih SMA ya, cinta mula-mula di SMA. Nah, Sekarang jadi masih muda dulu nggak ini? hah? Sekarang masih muda ya? Oh iya, salah ya. Salah kalimatnya. Dua. Masih muda dong, maksudnya muda-muda ketika SMA gitu ya. Nah, jadi ABG lah. banyaklah kegiatan-kegiatan anak muda itu yang menggiurkan, kegiatan-kegiatan anak muda itu yang membuat kita tertarik. Jadi karena hal-hal seperti itu, entah itu game, entah itu Party-party. ngumpul-ngumpul bareng, contoh kayak gitu, entah nongkrong-nongkrong bareng. Tanpa kita sadari, kita ngikut-ngikutin orang kayak gitu, kita udah jauh dari Tuhan, ibaratnya kayak gitu. Iya. Yang tadinya mungkin kayak tadi aku bilang, jam 5 punya komitmen waktu berdoa sama Tuhan. Ketika teman-teman ajak dengan asik-asiknya, dengan mudahnya terkadang dari diri kita bilang, ayo, dan kita tinggalkan Tuhan. Artinya memang dari diriku sendiri nggak bisa jaga hubungan itu. Nah gitu. Kalau aku bilang ya, salah satu penyebab kita ibaratkan kayak terpisah dengan satu hubungan itu ya ketika nggak ada satu komitmen, nggak bisa jaga satu hubungan itu. Jadi terjadilah satu perpisahan. Tapi ya tetap yang aku percaya kayak gini sih selama ini. Ya, aku tetap merendahkan diri ketika aku berbuat sesuatu dan minta pengampunan daripada Tuhan. Iya, benar. Dan Kembali membangun, iya. Kembali membangun lagi. Iya. Berarti salah satunya itu karena diri kita sendiri gitu yang pengen jauh Karena dari diri kita sendiri. Ya, Kalau benar menurutku sih. gitu. Apalagi karena keadaan-keadaan tertentu yang bikin kita nyaman atau senang, sampai akhirnya kita ninggalin Tuhan gitu. Dan ini benar-benar kesalahan di kita terus gitu loh. Tuhan nggak pernah salah. Dan di bagian Efraim gitu loh. Nah, saat-saat seperti apa Efraim merasa jauh dan merasa meninggalkan Tuhan gitu loh, nggak bangun kembali hubungan itu gitu loh, nggak memiliki kerinduan atau kekangenan itu sama Tuhan gitu. Saat-saat seperti apa gitu? Kalau saya seringkali menghadapi masalah itu di masa-masa ketika kita sedang menghadapi suatu masalah. Masalah lagi ya? Iya, masalah lagi, maksudnya iya. masalah lagi. Jadi karena karena satu hal ini bisa mendekatkan dan bisa juga menjauhkan gitu dengan Tuhan ya. Oh iya, itu siap. Masalahnya di situ, bisa menjauhkan, bisa mendekatkan. Iya benar. Kalau saya pertama ketika menghadapi masalah, sebagai contoh, salah satu contoh dalam hidup saya ya, ketika saya dalam perkuliahan, saya merasakan jauh dari Allah itu sekitar hampir 6 bulan. Padahal kita tahu sendiri kan, saya tinggal di asrama gitu kan. Iya. Setiap hari itu doa. Tetapi dalam hati ini, dalam diri ini, perasaan kita itu bukannya semakin mendekat sama Tuhan, malah perasaan kita itu malah semakin menjauh dari Tuhan. Iya. Seringkali karena permasalahan satu, karena masalah keuangan, kemudian dua, masalah tugas-tugas. Nah, dan ketiga, karena nggak tahu kenapa masalah apa, pokoknya kalau datang ke hadirat Tuhan itu gimana nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa sama sekali, kosong gitu ya, kosong gitu pokoknya. Nah itu yang membuat saya jauh daripada Tuhan, dari hubungan dengan Tuhan. Bener sih, karena masalah juga kita bisa menjauh gitu dari Tuhan gitu loh, apalagi masalah-masalah yang itu berat banget gitu, krusial, maksudnya seperti keuangan, sampai rasanya kayaknya nggak ada yang nolong lagi gitu loh, sampai kadang kita putus harapan gitu. Tapi menurut aku juga ya, aku juga mau kesaksian ini kalau boleh ya. Aku juga pernah punya waktu-waktu yang rasanya aku benar-benar jauh banget gitu dari sama Tuhan. Bukan saat kuliah, tapi saat-saat SMA gitu, khususnya di kelas 2 SMA gitu loh. Aku juga udah mulai pelayanan di situ. Dan hanya karena beberapa masalah seperti tugas-tugas gitu ya. SMA juga udah mulai punya tugas banyak gitu kan.
Tapi karena tugas-tugas itu aku sibuk banget sama tugas-tugas aku. Jadi sampai akhirnya ninggalin Tuhan gitu. Tapi juga di asrama pernah gitu loh. Aku juga ngalamin sesuatu yang buat aku jauh dari Tuhan. Dan itu masalah yang sama, yaitu tugas-tugas. Dan ini terjadi ketika awal-awal pertama masuk kuliah. Khususnya 3 bulan pertama. Itu kan masa transisi dari SMA ke kuliah itu kan bener-bener jauh banget gitu loh. Di SMA tugas nggak terlalu banyak, tapi pas di kuliah itu tugasnya banyak banget gitu loh. Sampai iya numpuk gitu, udah dikerjain sampai begadang pun kita juga tetap masih belum kelar, karena kita nggak tahu gimana cara-cara, masih belum mahir gitu kan cara menyelesaikan tugasnya. Tapi sampai akhirnya di situ kayak ngerasa jauh banget sama Tuhan. Tapi 3 bulan yang kedua di situ saya udah mulai masuk ruang doa dan kayaknya seperti udah dapat kekuatan baru gitu loh. Nah di 3 bulan pertama ini teman-teman, itu bener-bener aku juga ngerasa males banget gitu loh. Untuk ngerjain tugas pun aku udah merasa bodoh amat. Tapi setelah 3 bulan kedua di semester 1 ini, itu aku jadi kayak spiritnya bangkit lagi gitu loh. Serius deh, jadi rajin belajar. Iya, iya benar gitu loh. Iya benar serius. Dan saat kan itu 3 bulan pertama itu kan pasti kita ada mid semester nggak sih? Iya kan mid semester. Dan tahu nggak itu saat mid semester aku nggak pernah belajar, serius deh. Itu aku cuma buka-buka, nggak baca nggak jelas. Tapi pas saat ujian semesternya di situ saya udah mulai sungguh-sungguh sebagai bukti saya cinta Tuhan gitu. Sebagai bukti aku cinta Tuhan. Makanya aku mulai sungguh-sungguh gitu, dan sampai sekarang ya puji Tuhan kadang juga bisa lemah sih gitu, tapi ya berjuang untuk membangun hubungan itu kembali gitu teman-teman. Nah menurut teman-teman semua, menurut Efraim atau Samuel, pernah nggak sih teman-teman Samuel dan Efraim enggak bangun hubungan sama Tuhan selama seminggu gitu, dan apa yang dirasakan gitu loh, dan ketika datang sama Tuhan pas hari Minggu doang gitu, pas lagi ke gereja gitu, gimana? Coba dari Samuel dulu dong. Apa ya, pernah, itu udah pernah sih, pernah waktu itu. Jadi memang apa ya, hanya ketika hari Minggu baru datang sama Tuhan, ibarat kata kayak gitu kan. Ya tapi gimana ya, memang pada saat itu, nah ini jadi harus jadi pelajaran kita juga. Jadi teman-teman kayak gini, waktu itu pernah dimana dalam seminggu itu beberapa kali, hampir seminggu ya, pokoknya hampir full seminggu aku bisa melayani loh, bayangkan. Hampir full seminggu aku melayani, entah ini dulu ya masih SMA. Jadi hampir seminggu aku melayani. Senin aku ikut SOM, contoh ya, Senin aku ikut SOM, Selasanya ada doa pengerja, Rabunya Komsel, Kamisnya Komsel Pemuda. Ibarat kata kayak ikut pelayanan dalam seminggu itu pelayanan. Iya. Tapi satu sisi aku lupa akan membangun hubungan dengan Tuhan. Nah itu yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jadi ibaratkan kayak gini, aku melayani ya dari Senin sampai Sabtu ya, tapi kok nggak ada sesuatu yang ku dapat, bahkan aku lupa untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Nah ini yang jadi permasalahan dan jadi masalah bagi setiap kita terkadang. Jadi terkadang kita menganggap pelayanan itu udah cukup untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah ini maksudnya pelayanan di gereja ya. Jadi kalau menurut gue itu kurang kalau kita nggak benar-benar punya waktu pribadi dengan Tuhan. Yes. Nah jadi ibarat kata kayak gitu, dalam waktu seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ke gereja terus. Tapi ibaratkan kayak hanya hari Minggu, ibaratkan kayak kenapa pas hari Minggunya doang gitu aku bisa bener-bener kayak apa ya, ingat kayak gitu ya. Jadi yang mau kubagikan adalah jangan sampai kita terlena. Aku pernah mengalami hal seperti itu. Dalam seminggu full itu benar-benar nggak ada menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, tapi dalam seminggu tuh aku pelayanan. Nah itu jadi pertanyaan kan, loh kok bisa ya? Kok bisa kayak gitu ya? Nah berarti bisa disimpulkan memang aku sadar waktu itu berarti pelayananku bukan pelayanan yang sesungguhnya. Ya bukan berarti membangun hubungan bukan hanya dua pribadi doang, tapi justru ketika dalam pelayanan itu kan kita melayani Tuhan, membangun hubungan juga. Tapi terkadang kita terlena akan hal ini. Kita nggak ngerasain, bahkan dalam hal pelayanan kita nyanyi-nyanyi, kita main musik, wah pokoknya luar biasa sepanjang minggu. Tapi titik membangun hubungan yang sungguh-sungguh tuh terkadang
apa ya, kita lupa gitu, Iya. nggak ada. Perasaan Nah, Samuel saat itu apa? Yang kamu rasakan saat itu? nah ini yang kurasakan ya. Jadi kayak gini, selama seminggu aku pelayanan, tiba tek hari Minggu nih, datang lah kan. Dan hari Minggu memang aku pas lagi nggak pelayanan tuh kan, ibaratkan kayak gitulah, lagi nggak pelayanan masih ini. Jadi aku jadi jemaat lah waktu itu, karena udah seminggu udah, ibaratkan pelayanan. Nah hari Minggunya aku jadi jemaat. Wah pas lagi jadi jemaat, tahu nggak? Itu dari awal hingga akhir itu bener-bener tutup mata berdoa, lagi menyembah, ngangkat tangan, ekspresi, maksudnya lewat kita ngangkat tangan tuh kelihatan banget mengekspresikan kerinduan kita dengan Tuhan. Waduh, memang apa ya? Jadi ibarat kata kayak ujung-ujungnya kita mikir, wah dalam seminggu kita banyak pelayanan, kita bikin komsel apa segala macam, pergi ke sana, pergi ke situ pelayanan ini, tapi lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Itu. Jadi yang mau kubagikan sih ya, aku pernah, makanya tadi pertanyaannya, pernah nggak dalam seminggu tuh lupa bener-bener membangun hubungan dengan Tuhan? Aku pernah waktu itu. Iya. Tapi memang titik di mana hari Minggu waktu itu bener-bener, wah baru sadar, oh iya. Ya. Iya, jadi sadar, oh iya. Apa ini nggak tahu apa memang Roh Kudus lah pasti ya yang memberikan. Memang tadi kayak Efrem bilang, aku juga benar-benar terberkati tadi dari Efrem, dan aku teringat bahwa benar-benar kalau ketika waktu yang baik itu ketika kerinduan itu hadir dalam kehidupan kita. Nah jadi seperti itu, mungkin dari seminggu biasa-biasa lewati dan pada hari Minggu baru mengalami benar-benar kerinduan dan dapat itu yang namanya diri Tuhan. Nah, jadi pernah mengalami seperti itu. Jadi teman-teman yang aku mau bagikan, kalau bisa jangan sampai kita pelayanan nih, kebanyakan pelayanan tapi hubungan dengan Tuhan pribadi kita lupa. Nah itu bahaya kayak gitu. Iya, sama benar-benar aja dengan enggak. Jadi merasa kosong nggak sih Sam sepanjang minggu itu nggak bangun hubungan sama Tuhan? Kosong, bahkan pelayanannya pun ngerasa kayak pelayanan yang udah biasa-biasa aja, yang ibaratkan pelayanan hanya pelayanan yang jalan-jalan gitu aja. Nah jadi ya puji Tuhan ada kesadaran, ada pemulihan. Makanya sekarang pun mau belajar, bahkan sampai sekarang pun memang namanya pelayanan itu terus belajar memberikan yang terbaik sama Tuhan. Makanya itu sih, jangan sampai kita pelayanan tapi kita lupa bangun hubungan pribadi. Iya benar-benar. Jadi kesannya kita kayak nggak melayani Tuhan gitu loh, melayani apa yang kita pelayanan kita gitu. Iya benar. Benar sih. Dan Efraim gimana? Pernah nggak sih sepanjang minggu itu nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan, dan apa yang Efraim rasakan gitu loh? Kalau saya malah lebih dari 1 minggu ya. Berbulan-bulan bahkan. Hampir 3 bulan kayaknya 3 bulan. Wow. 3 bulan apa 2 bulan ya lupa. Saya nggak membangun hubungan sama Tuhan. Itu masa-masa di mana bisa dibilang apa ya, masa-masa kelam lah. Yeah. Karena itu kita sudah masuk ke dalam sekolah Alkitab itu kan, sekolah teologi ya. Itu di masa-masa di mana kalau boleh saya kesaksian ya, itu di semester 3. Itu di awal bulan bulan berapa? Semester 3 bulan berapa ya? Bulan 8 ya. Bulan 8, 9, 10. Itu rasanya wah gak ada namanya bangun hubungan pribadi lah. Cuman ya kalau datang ke gereja kayak tadi Abir ya, datang ke Samuel dibilang datang ke gereja ya hanya untuk melayani aja. Terus kayak di asrama gitu kan, kayak doa ya cuman sebagai rutinitas belakang aja ya, dijalanin aja biar gak dapat hukuman gitu aja. Nah kemudian perasaan yang dapat itu ketika masa-masa itu adalah ya kayaknya biasa-biasa aja gitu ya, masa bodoh gitulah pokoknya. Iya. Mungkin faktornya itu karena apa, Efraim? Oh, udah disebut tadi ya, karena mungkin udah tugas, dari awal udah disebut. Ya. Wow, ini aku bener-bener speechless ya, Efraim. Kalau aku kaget, serius deh. Berbulan-bulan gak bangun hubungan sama Tuhan, apalagi kita belajar tentang Tuhan, ini bener-bener gimana gitu loh. Terus gimana? Kok bisa di 3 bulan keduanya itu, setelah 3 bulan pertama itu kok bisa sadar kembali lagi sama Tuhan, itu kenapa? Nah, boleh ya kita kesaksian aja ya ini jawabnya ya. Nah, itu ketika ini karena sebuah komunitas nih, terutama komunitas kita pada saat ini. Yes, gara-gara komunitas kita hari ini. Aku juga ingat ini.
Nah, kita yang pernah kan pertama kali yang ini yang ikut ya, pokoknya yang nonton ini pasti tahu lah ini. Ya. Pertama kali kita ngadain yang namanya doa semalaman. Pak masih ingat? Ya siap, ingat banget. Itu waktu terakhir kali. Kalau sebenarnya kalian tahu sebelum kita apa ya? Kalau menurut saya kita diganggu itu ya. Iya. Setelah kan itu gimana ya masanya kalau saya bilang jelasnya. Itu sebelum saya mulai bangun lagi hubungan, saya merasakan benar-benar yang namanya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, betapa lembutnya pelukan Tuhan itu. Nah, malam itu saya merasakan. Tapi sebelum itu ada tantangan yang harus saya hadapin. Iya. Kita tahu ya namanya kuasa-kuasa gelap yang kegelapan. Kuasa kegelapan yang nggak suka kita. Ya, pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan iblis untuk kita membangun hubungan yang intim sama Tuhan ya. Itu pada waktu itu entah kenapa ya pokoknya yang udah waktu itu ikut pokoknya tahu. Nah habis itu saya di situ benar-benar dilawan sama Tuhan. Saya nangis, gak tahu kenapa nangis, rasanya itu nangis ada kelegaan gitu di dalam hidup. Di dalam hati ini kalau ada kelegaan, kayak ada belenggu yang dilepas gitu, yang borgol gitu kan, kalau kita di borgol. Nah borgol itu bisa lepas sendiri, bisa namanya patah sendiri tanpa dibuka gitu. Nah itu pertama masa-masa di mana saya akhirnya bisa datang kembali membangun hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Aku kaget sih dan dengar kesaksian Efraim selama berbulan gitu kan. Tapi bersyukurnya dan aku juga diberkati Efraim bisa kembali bangkit lagi untuk membangun hubungan dan kecintaannya sama Tuhan kembali. Nah, dan hari ini aku juga mau kesaksian gitu, mau sharing gitu loh. Ibaratkan kita bangun sama hubungan dengan Tuhan itu ibaratkan seperti kita punya pacar gitu loh. Kalau kita punya pacar pasti kita bangun hubungan, maksudnya komunikasi setiap hari gitu kan. Ngasih kabar, misalnya hari Minggu nih kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan hari ini aku sayang banget, aku sayang banget sama kamu gitu, kita ngomong sama Tuhan. Dan ngobrol gitu sama Tuhan, dan Tuhan juga senang gitu ketika kita ngasih kabar ke dia dan kita juga tahu gitu loh, maksudnya kita ada dalam hadirat dia. Terus pas udah hari Senin nih kita nggak ngasih kabar apa-apa sama Tuhan dan Tuhan tetap nunggu, bahkan setia gitu. Hari Selasa juga kita sibuk sama keadaan kita nggak ngasih kabar sama sekali sama Tuhan, dia juga masih tetap nunggu. Hari ketiga, hari Rabu, kita juga nggak ngasih kabar. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, kita nggak ngasih kabar sama Tuhan. Dan pas udah hari Minggunya, kita ngomong lagi, Tuhan maaf ya, Senin sampai Sabtu aku sibuk banget, gitu. Dan kalau kita ya jadi Tuhan gitu, dan kita anggap hubungan kita sama Tuhan ini, itu hubungan yang baik nggak sih gitu, ngerti nggak sih teman-teman? Senin sampai Sabtu kita sibuk, pas hari Minggu kita baru ngasih kabar, dan aku rasa ini nggak hubungan yang baik gitu loh. Dan ini benar-benar sebenarnya nyakitin Tuhan. Tapi apakah Tuhan marah? Dia malah menanti-nantikan kita gitu setiap hari. Dan seharusnya kita harus memiliki hubungan yang baik dan kecintaan itu sama Tuhan setiap hari gitu loh teman-teman. Dan berharap cinta mula-mula gitu loh. Dan saat-saat susah maupun senang kita juga harus bangun hubungan sama Tuhan. Dan aku juga bersyukur karena kita juga punya komunitas, kita diingatkan untuk sama-sama membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai karena beberapa problem kita jadi jauh sama Tuhan gitu loh. Kalau mungkin orang sekitar nggak bisa tolong, percayalah tangan Tuhan pasti menolong gitu loh dalam masalah. Closing statement lah langsung sekarang dari Samuel, gimana cara membangkitkan cinta mula-mula itu khususnya kepada anak-anak muda sekarang? Jangan sampai kita permainkan perasaan Tuhan kayak gitu. Jaga kekudusan, jaga segala sesuatu. Jangan sampai ada satu hal yang menghalangi kita ya. Ibaratkan kayak rasanya menyembah itu kok kosong ya. Masuk hadirat Tuhan tuh kok nggak bisa ya. Kok ada kayaknya ada satu hal nih yang membuat aku ini nih, yang menghalangi. Nah jadi dari situ memang butuh bener-bener minta pengampunan daripada Tuhan, minta sungguh-sungguh pertolongan daripada Tuhan dengan iman, Tuhan mengampuni aku. Maka hubungan itu akan pulih kembali, terjalin lagi. Itulah baiknya Tuhan. Tuhan itu setia sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi sekalipun hubungan kita sekarang mungkin renggang, ingat Tuhan masih menunggu.
Tuhan Iya, tetap Tuhan menunggu. Yes. Kitanya gitu ya. Kita harus ngambil Kitanya yang tindakan harus gitu sadar. ya. Nah, Iya, ya. benar. Dan yang menggugah hati itu ya, dari perkataan Sam itu, Tuhan itu rindu ngomong sama kita, ngobrol, bangun hubungan sama kita. Dan ini benar-benar memberkati. Dan coba dari Efraim, closing statement-nya bagaimana untuk membangkitkan cinta kembali sama Tuhan itu, gimana? Kalau dari saya closing statement saya ambil dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhannya. Untuk pimpinan biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, ayat ini saya jadikan sebagai closing statement karena tanamkan di dalam diri kita, sebagai kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tanamkan dalam diri kita kalau kita itu setiap hari merindukan hadirat Tuhan untuk dalam diri. Yes. Setuju. Tadi dikatakannya di ayat seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Coba kalau kita melihat rusa itu kalau lagi kehausan, lagi di padang, terus melihat sumber air, kayak gimana dia rasa kerinduannya, dia kan pasti akan langsung girang banget dia, langsung bahagia gitu kan. Ya. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita harus kita ibaratkan hidup kita ini seperti rusa yang lagi rindu air. Air itu sebagai kehidupannya kita. Tuhan itu sebagai sumber kehidupan kita. Jadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Bukan menjadi sebuah contohnya sebagai pengamatan saja, sebagai penelitian begitu. Tapi jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya gitu. Satu-satunya di dalam hidup kita seperti itu. Ya. Nah, setuju sih. Setuju banget sih Efraim, bahwa kita harus punya kerinduan yang seperti rusa gitu, benar-benar rindu akan air, dan air itu adalah Kristus dan Tuhan itu sendiri gitu loh, dan harusnya ini kita pertahankan setiap hari. Dan aku juga setuju kalau kita harus bangun hubungan sama Tuhan setiap hari. Dan akhir kata aku cuma mengucapin terima kasih ya Samuel, terima kasih Efraim. Thank you semuanya. Aku sangat-sangat diberkati tahu dari kesaksian kalian semua, dan ya menjadikan aku semakin pengen banget gitu bangun hubungan sama Tuhan setiap hari. Thank you loh Samuel, thank you Efraim, luar biasa, keren. Dan untuk teman-teman semua yang sedang nonton, jangan lupa subscribe channel YouTube kita Empower Generation TV dan IG kita Empower Generation. Dan nantikan podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.